kembali lagi ke channel YouTube Wallet Ibanez. Kali ini saya mau melanjutkan yang part kemarin. Yang kemarin kan cuma pakai dryer. Kali ini saya mau membongkar karena udah seminggu, tapi embunya masih ada. Pertama kita siapin kunci 10 untuk membuka baut pada headlamp. Baut headlamp ada 3, atas 2 dan di sebelah fender 1. Ini yang baut kedua. Untuk membuka baut di sebelah fender, pertama-tama kita harus mentokin ban ke kiri, terus kita buka fendernya, baru kita kendorin baut 10. Kalau baut 3 udah terlepas semua, kita copot headlamp dengan hati-hati ya. Saya melepas headlamp tanpa membuka bumper ya, cuma saya merenggangkan dengan pelan-pelan aja. Kalau yang nggak berani nggak usah, takutnya bumper malah patah. Oke, ini penampakan headlampnya, banyak embun. Kalau udah terlepas, kita buka dulu karet penutup lampunya. Nih penampakan embunnya udah banyak banget. Dan di sini saya pakai sealer merek Dexton yang bening. Sebelum proses pelepasan, di sini saya membersihkan dulu bekas-bekas sealer yang lama, biar nanti mempermudah pas pelepasan. Usahakan sealer yang lama bersih ya lur, biar nanti enak pas kita mau membongkar dan tidak ada bekas-bekas sealer yang lama. Yuk kita lanjutkan lur. Di sini saya pakai dryer untuk membukanya. Fungsi dryer di sini adalah untuk memanaskan lem yang lama biar jadi lembek, jadi kita mempermudah untuk membukanya. Kalau lem keras kita nggak bakal bisa membuka lur. Nih kalau kita pakai dryer kan lemnya jadi basah lagi, jadi gampang kita untuk nariknya lur. Di sini saya untuk membukanya cuma pakai alat obeng dan head dryer aja lur. Fungsinya obeng untuk mengganjal aja. Jadi kita panasin lem lama, terus kita congkel sama obeng, begitu seterusnya lur, sampai headlamp bisa terlepas dari kacanya. Ini cara terakhir lur, karena kemarin kan nyobain yang cuma pakai dryer kan hilang, tapi berapa hari kan muncul lagi ya, terpaksa kita harus lepas headlamp biar kita tahu ada kebocorannya gimana. Cara yang pertama kemarin itu kan kita nyobain yang pakai dryer aja, siapa tahu kan embunnya cuma gara-gara hujan. Nah kalau dari situ berapa hari muncul kan berarti tahu kalau emang ada kebocoran loh. Makanya dari situ kita tahu, terus kita bongkar aja headlampnya, kita bersihin dalamnya sekalian biar bersih semua. Tinggal sedikit lagi terlepas, pokoknya harus sabar dan berdoa. Cukup dengan head dryer, pakai obeng, terus bantuan cutter buat kalau lemnya yang agak lecet. Kita panasin pelan-pelan loh. Ini udah mulai terlepas.
panasin, kita ganti lubang, terus kita panasin lagi. Pokoknya harus sabar nih, nggak boleh rusak-rusuk, takutnya malah pecah. Merawat mobil tua itu harus sabar dan pastinya mau belajar biar enggak banyak biaya loh. Oke, tinggal sedikit lagi, kita pakai cutter aja. Pokoknya kalau lemnya masih lengket kita pakai cutter loh, sudah terlepas loh. Kalau sudah terlepas kita panasin lagi lemnya biar nggak keras. Ini lem bawaan dari lemnya loh, kita panasin dulu pakai dryer. Tonton terus lor video saya, pokoknya jangan di skip, support terus Walid Ibanez. Kalau udah terlepas kita bersihin dulu lor semuanya. Kalau udah bersih semua, ini kacanya lor yang tadi banyak embunya. Untuk hasil yang maksimal di sini saya pakai kompon mikanya, jadi saya kompon dulu sebelum saya pasang nanti. Kita gosok pelan-pelan aja biar hasilnya maksimal, karena proses tidak mengkhianati hasil. Udah terlihat bening kan, udah ada perbedaannya. Kalau udah di kompon, di sini saya tambahin pakai kit biar agak mengkilap lagi lor, biar hasilnya lebih maksimal dan mika terlihat bening terang. Kita oleskan kit merata, lalu kita gosok lagi. Usahakan gosok sampai merata biar mika terlihat bersih. Butuh kesabaran lur buat membuka lem itu, butuh waktu yang lama. Udah kelihatan mengkilap, nggak terlihat bening lagi. Ini juga saya kompon lur biar kerumnya terlihat bening lagi, karena banyak kerak-kerak yang nempel. Kalau nggak dikompon susah. Pelan-pelan aja gosoknya. Kalau udah bersih semua, kita kembali lagi ke proses pemasangan sebelumnya, tapi kita panasin dulu lem yang lama biar hasilnya maksimal. Fungsinya kita panasin lem yang lama itu biar nanti pas kita tempelin itu lemnya benar-benar nempel. Tempelnya kan nempel basah, kalau kita nggak panasin kan
lemnya kering, ntar malah ada kebocoran lagi, malah kita kerja 2 kali. Kalau kayak gini kan kita kerja sekali tapi puas, nggak apa-apa lama, soalnya kan punya sendiri. Daripada kita buru-buru tapi hasilnya nggak maksimal kan sayang juga, udah buang-buang tenaga, buang waktu. Kalau udah kita panasin, kita pasang kembali lur. Kalau udah terpasang, kita panasin lagi biar antara mika dan headlampnya itu nempel lemnya. Cara orang berbeda-beda lur, ini cara saya aja. Karena lem kalau nggak dipanasin pasti kan kering, tapi kalau dipanasin kan dia basah lagi, pas ditempelin kan dia nyatu kembali dan hasilnya bisa rapat lagi loh. Usahakan kita benar-benar masangnya rapat ya lur, biar nggak ada kebocoran lagi. Kita rakatkan, kita tekan biar lemnya benar-benar nyatu. Kita panasin muter ya lur, semuanya biar merata lemnya. Kalau udah, di sini saya pakai lakban kertas buat penyangga. Jadi pas di sealer itu kan biar lengket, biar enggak gerak-gerak lah, biar makin rapat. Boleh tiru cara saya, karena caranya orang nggak sama semuanya. Tapi di sini saya mencoba semaksimal mungkin biar hasilnya nggak mengecewakan. Soalnya sayang juga kalau kita udah capek-capek bongkar tapi hasilnya nggak ada, pas dipasang ngembun lagi kan kerja 2 kali lur. Kalau kayak gini kan kelihatan udah bersih, nggak ngembun lagi, kita kerjanya juga puas. Kita sealer dan kita bantu pakai lakban kertas biar makin kenceng. Nanti ngelepasinya pas sealer udah gak kering, lakban baru dicopot. Usahakan sealernya rata lur, jangan sampai ada yang bolong. Ini lur hasilnya tadi setelah di sealer udah rapat loh, udah kering sealernya, lakbannya saya copot. Sekarang kita proses pemasangan kembali. Pemasangan di sini saya enggak copot bumper ya lur, saya cuma merenggangkan aja.
lur caranya, semoga bermanfaat dan bisa bongkar sendiri di rumah. Kita pasangkan bautnya kembali. Udah selesai lur. Jangan lupa kita cek dulu baut-bautnya udah kenceng belum. Ini hasilnya yang udah dikompon tadi, bening kan, kanan kiri udah bersih semua. Ini dijamin 100% berhasil lur. Selamat mencoba dan semoga berhasil juga. Terima kasih yang udah support channel saya, semoga bermanfaat dan dukung terus biar makin berkembang. Terima kasih.